Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di minggu hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, dengan topik berbuat baik kepada semua orang. Marilah kita berdoa di dalam hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Kita berdoa. Amin. Marilah kita naikkan pujian, kidung pujian dari sebagai ajakan beribadah memuliakan Allah. Allahku dahsyat. Masuki ibadah, mari kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan 2, Hatiku Gemar Memuji.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bagimu Tuhan,
Firman Tuhan Nats Epistel untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis pada kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita membaca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Sela. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, aku percaya kepada kudus dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Hari ini Minggu 3 Juli 2022 adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah berbuat baik kepada semua orang. Pelayan ibadah di kebaktian minggu pada sore hari ini dapat kita lihat di dalam warta. Berita dan pengumuman. 1. Persembahan ke depan. Pada hari Minggu 10 Juli 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan yang diperuntukkan untuk Ulaun Hatopan HKBP Pusat. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. 2. Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 3 Juli 2022 di ibadah siang, gereja kita telah mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita sebanyak 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Marilah kita doakan agar anak-anak yang dibaptis hari ini bertumbuh dewasa dalam iman dan yang takut akan Tuhan. 3. Pelajar CD. Pelajar CD jemaat kita yang telah belajar selama ini akan menerima peneguhan CD pada hari Minggu 10 Juli 2022 di ibadah siang pukul 10 WIB. Selesai acara ibadah minggu akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus bagi pelajar CD bersama dengan orang tua. 4. Anak lahir. Pada hari Jumat 1 Juli 2022, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Ian Risdo Nainggolan, Ibu Pratiwi Patriana Artauli, Boru Situmeang. Alamat Perum Harapan Jaya 1, Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Blok B nomor 241, wilayah Yerusalem. 5. Berita duka. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022 telah meninggal dunia Yohanes Domutua Disiro Nainggolan, umur 1 hari, sesudah menerima baptisan darurat, anak dari Bapak Ian Risdo Nainggolan, Ibu Pratiwi Patriana Artauli, Boru Situmeang. Alamat Perum Harapan Jaya 1, Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Blok B nomor 241, wilayah Yerusalem. Dan hari ini sudah dikebumikan. Mari kita bawa dalam doa supaya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. 6. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 3 Juli 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Samjos Dongan Mangapul Silaen, Ibu Sumarni Lasmaria Boru Sitorus, beserta 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, alamat Rawapasung, wilayah Efrata. Pindah dari Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Pondok Daud, Jakarta Timur. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita. 7. Pertangyangan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu 5 Juli dan 6 Juli 2022, jemaat kita mengadakan pertangyangan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertangyangan wilayah ini. Hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dan Kanaan. Dan tuan rumah adalah wilayah Kanaan. Hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Zaitun, Hermon, dan Nazaret. Dan tuan rumah adalah wilayah Nazaret. 8. Bazar Seksi Paropuan. Hasil kegiatan Bazar Seksi Paropuan sebesar Rp19.138.500 telah disetor langsung oleh Seksi Paropuan ke HKBP Distrik 19 Bekasi untuk keperluan dana pensiun HKBP Pusat sebesar Rp7.078.500 dan untuk pengadaan sarana parkir dan jalan sebesar Rp12.060.000. Marilah kita sampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada Seksi Paropuan gereja kita.
Rekapitulasi keuangan pertanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2022. Huria sebesar Rp195.100.967. Pusat sebesar Rp20.204.000. Pembangunan sebesar Rp2.400.000. Transistoria sebesar Rp5.450.000. Pengadaan sarana jalan dan parkir sebesar Rp20.749.000. Nama-nama jemaat yang berulang tahun pada tanggal 3 Juli sampai dengan 9 Juli dapat kita baca di dalam warta. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang maha kuasa yang kami sembah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas sore hari ini Engkau menuntun kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, kami dapat mengerti karena tuntunan Roh Kudus-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mau mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada sore hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Berbuat baik kepada semua orang. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia selama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baik dia yang menerima pengajaran di dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, notisi ini adalah pengajaran Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Kenapa Paulus mengatakan ini? Karena jemaat yang ada di Galatia adalah sebagian dari orang Yahudi dan juga non-Yahudi. Jadi Yahudi selalu menganggap mereka yang benar. Yang dari non-Yahudi itu dianggap nomor 2. Dan selalu yang datang dari Yahudi selalu mengintip kekurangan kesalahan orang yang non-Yahudi. Paulus melihat situasi kondisi itu, sehingga Paulus mengingatkan jemaat tersebut supaya mereka jangan saling mengintip kesalahan orang lain. Bahkan ketika ada melakukan kejahatan, ada melakukan pelanggaran,
Paulus berkata kepada jemaat tersebut, dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Jika ada melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan yang tidak rohani, yang tidak baik di mata Tuhan, Paulus mengajarkan, mengingatkan orang yang rohani, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka bertanggung jawab untuk mengingatkan. Mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan supaya mereka kembali ke jalan kebenaran Tuhan, supaya mereka tidak lagi melakukan pelanggaran akan firman Tuhan. Dan ketika kita memberikan nasihat atau pengajaran kepada mereka yang melakukan pelanggaran itu, Paulus menasehatkan supaya jangan melakukan dengan kekerasan, tetapi bagaimana dia akan mengajari, memimpin mereka. Paulus mengatakan supaya mereka mengajarkan dengan lemah lembut. Mereka harus mengajarkan dengan lemah lembut. Sambil Paulus mengatakan sambil kamu menjaga dirimu, jangan sampai kamu juga ikut kena pencobaan, kena perbuatan yang tidak terpuji di mata Tuhan, yang tidak berkenaan di mata Tuhan kamu lakukan. Tetapi kamu juga harus tetap waspada. Kamu harus tetap berjaga-jaga. Kamu harus tetap menjaga dirimu. Jangan sampai terkontaminasi atas perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus. Dan juga tidak hanya itu, Paulus juga mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia supaya mereka tetap saling membantu, saling menolong. Itu tadi dikatakan di ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Semua kita bisa menghadapi beban di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada orang terlepas dari beban. Ya. Tetapi ketika kita menghadapi beban berat, ketika kita melihat orang menghadapi beban berat yang ada di sekeliling kita atau orang-orang yang di sekitar kita atau teman kita, Paulus mengingatkan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan patut bertanggung jawab atau harus ikut berperan untuk menanggung beban sesama manusia. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kalau Tuhan telah memberikan berkat dan anugerah kepada kita masing-masing, itu bukan hanya untuk kepentinganmu diri sendiri, tetapi itu juga bisa untuk kepentingan orang lain, karena Tuhan memberikan anugerah berkat kepadamu
supaya kamu dapat menolong, supaya kamu dapat membantu, supaya kamu dapat meringankan beban orang yang menghadapi beban berat. Dan Paulus, ketika seseorang itu melakukan atau melaksanakan pertolongan kepada sesamanya, berarti dia telah melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia telah melakukan hukum Kristus, dan dia sudah melakukan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Sebagai umat yang telah percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan hukum Kristus, yaitu melakukan kasih dan saling membantu, saling menolong untuk menanggung beban berat di sekitar kita atau kepada sesama kita. Dan Paulus juga mengatakan, jika seseorang, jangan menganggap seseorang itu dia berarti di dalam hidupnya, dia menganggap berarti di dalam hidupnya, tetapi dia tidak melihat orang yang di sekelilingnya. Berarti kita harus bermanfaat kepada orang lain. Kita harus bermanfaat kepada orang lain. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kita harus berarti. Kita harus berarti. Dan kita harus dapat menolong dan memberkati orang lain. Itu ajaran yang diajarkan oleh Paulus, dinasehatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Bahkan dikatakan, baiklah setiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh memegahkan melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Setiap orang yang melakukan pekerjaan, perbuatan baik di dalam kehidupannya, dia harus tetap melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah sudah benar sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan atau tidak? Jadi kita harus bercermin kepada Tuhan Yesus Kristus, perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan kita di dunia ini, kita harus menanggungnya sendiri. Yang dikatakan tadi di ayat 5, sebab setiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dan firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Jadi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka harus melakukan seturut dengan firman Tuhan kepada orang lain. Menunjukkan perbuatan baik kepada orang lain, menunjukkan kasih setia kepada orang lain. Karena itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan antara sesama kita. Dan ketika kita dapat melihat kekurangan orang lain, atau ketika kita dapat menolong orang lain, berarti kita telah melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi kita dituntut untuk bermanfaat dan berbuat bagi orang lain. Tidak hanya kepada diri kita sendiri. Hidup kita
bukan hanya milik kita, tetapi hidup kita harus menjadi bermanfaat bagi sesama kita. Karena itulah pengajaran daripada firman Tuhan. Dan di ayat 7 dikatakan, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Apa yang maksud perkataan itu? Bahwa Allah tidak dapat dipermainkan oleh siapapun. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Seluruh isi dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dia berkuasa atas ciptaannya. Dia tahu apa yang dilakukan oleh setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dia tidak bisa dipermainkan. Karena dia selalu melihat apa yang kita perbuat, dimanapun kita berada. Tuhan tetap melihat perbuatan kita. Perbuatan baik atau tidak, Tuhan melihatnya. Atau perbuatan yang menabur sesuai dengan keinginan daging, sesuai dengan keinginan hati kita sendiri. Atau melakukan atau menabur sesuai dengan Roh Kudus. Paulus mengingatkan, kalau kita menabur sesuai dengan keinginan daging, itu adalah kebinasaan. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 8 dikatakan di situ, sebab barang siapa menabur di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jadi kalau kita selalu mementingkan keinginan duniawi, keinginan kita sendiri, keinginan daging kita sendiri, jelas diingatkan oleh Paulus bahwa itu adalah kebinasaan, membuat hidupnya binasa. Tetapi orang yang senantiasa dituntun oleh Roh Allah, dengar-dengaran akan pengajaran daripada Roh Allah, Paulus mengatakan bahwa mereka akan pewaris harta kerajaan surga. Mereka akan berhak hidup dan menerima kehidupan yang kekal yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus senantiasa di sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita benar-benar melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Seturut dengan ajaran daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Ketika Roh Kudus yang menguasai hidup kita, kita akan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan sebagaimana dikatakan di Galatia 5 ayat 22 itu. Di situ jelas dikatakan bahwa di sana adalah buah-buah roh. Melakukan kasih, melakukan perbuatan baik. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Maka itulah yang diingatkan oleh Paulus. Supaya senantiasa mengingat apa yang diajarkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita juga menerima Roh Kudus untuk menuntun kita ke jalan kebenaran Tuhan. Janganlah kita melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Atau janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Tetapi marilah kita selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Itu makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan katanya. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Dan HKBP juga itu motonya. Harus menjadi berkat bagi dunia.
Itulah tuntutan, itulah yang diingatkan oleh Nats pada sore hari ini, supaya kita tidak jemu-jemu untuk melakukan yang baik selama kita diberikan Tuhan hidup di dunia ini. Karena kalau kita telah meninggalkan dunia ini, kita tidak dapat lagi melakukan yang baik. Kita tidak dapat lagi untuk memperbaiki kehidupan kita ke jalan yang benar. Tetapi ketika kita masih dikasih Tuhan kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita untuk memperbaiki, untuk memperbaharui kehidupan kita ke jalan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan. Dan dikatakan di ayat 10 tadi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi kita diberikan Tuhan kehidupan dan kesempatan hidup di dunia ini, lakukanlah yang baik. Dan topik minggu ini juga mengingatkan kita sebagai umat, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan berbuat baiklah kepada semua orang. Berbuat baiklah kepada semua orang selagi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita, sehingga kita akan beroleh kehidupan yang kekal di surga. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada sore hari ini. Kami menerima pengajaran, nasihat, supaya kami tetap saling mengajari, saling menasehati di dalam kelembutan, sehingga orang yang melakukan pelanggaran berjalan di jalan kebenaran-Mu. Dan kami juga harus saling tolong menolong di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Kami harus bermanfaat bagi sesama kami, karena itulah tanggung jawab kami sebagai orang yang telah menerima keselamatan dan anugerah daripada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dan ajari kami untuk dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan dengan seturut dengan keinginan Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan kami di dunia ini, supaya kami tetap mencari kehidupan yang kekal, tidak mencari kebinasaan. Karena siapa yang menabur dengan daging, dia akan menuai kebinasaan. Jauhkan kami Tuhan dari segala kejahatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Kuatkan kami supaya kami tetap tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa kepada jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah satu hari ini karena mereka di dalam keadaan sakit penyakit. Berikan Tuhan kesehatan, kesembuhan kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, sehingga mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan kami pada hari-hari yang akan datang. Dan kami berdoa kepada mereka supaya mereka tetap kuat di dalam iman. Dan kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang berduka saat ini Tuhan. Berikan penghiburan kepada keluarga Nenggolan dan keluarga Stumeang, supaya mereka tetap di dalam iman, bahwa di dalam perpisahan dengan orang yang dikasihi, tetapi di suatu saat akan bertemu kembali. Berikan pengharapan yang hidup kepada keluarga tersebut. Kuatkan mereka ya Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati mereka,
sehingga mereka tetap kuat di dalam iman masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa buat kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di Gereja HKBP Harapan Jaya. Biarlah kami jemaat bersama dengan Perhalado satu hati untuk melakukan segala kegiatan, sehingga semua kegiatan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu yang akan datang. Berkatilah mereka ya Tuhan. Ingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan mau mengucapkan terima kasih kepadamu atas berkat yang mereka terima melalui tambahnya umur mereka. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Yesus
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera.